Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi analisis data pelajaran informatika kelas 7 semester genap. Langsung saja kita masuk ke materi, silakan disimak dengan baik. Pengertian data. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi mentah, baik berupa fakta, angka, teks, maupun simbol yang belum diolah. Data berfungsi sebagai bahan dasar yang akan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam. Data adalah kumpulan informasi berupa fakta atau angka yang bisa dianalisis. Contoh, tinggi badan, jenis kelamin, nilai ujian. Data menjadi informasi berguna setelah diolah dan dianalisis. Kategori data, jenis-jenis data. Data terbagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa kategori atau atribut yang tidak dapat diukur secara numerik. Contohnya, jenis kelamin, terdapat laki-laki dan perempuan, warna mata, biru atau coklat, atau pendapat setuju dan tidak setuju. Sedangkan data kuantitatif yaitu data yang berupa angka dan dapat diukur, dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, discrete, data hasil menghitung, nilainya berupa bilangan bulat. Contoh, jumlah siswa di kelas dan jumlah buku. Sedangkan continue, data hasil mengukur, nilainya berupa pecahan atau desimal. Contoh, tinggi badan, berat badan, dan suhu. Struktur data, kumpulan data, tunggal, dan kelompok. Cara pengorganisasian data sangat mempengaruhi bagaimana data tersebut akan dianalisis dan disajikan. Data tunggal, yaitu setiap observasi dicatat secara individual, misalnya mencatat tinggi badan setiap siswa secara terpisah. Sedangkan data kelompok, data diorganisir ke dalam rentang atau interval nilai. Ini membantu menyederhanakan data yang banyak. Contoh, mengelompokkan nilai ujian siswa ke dalam rentang 0 sampai dengan 50, 51 sampai dengan 75, dan 76 sampai dengan 100. Maka penyajian data kelompok sering menggunakan tabel frekuensi atau histogram untuk visualisasi yang lebih jelas. Proses awal mengumpulkan dan mengorganisasi data. Yang pertama yaitu mendefinisikan pertanyaan. Tentukan tujuan pengumpulan data, apa yang ingin Anda ketahui. Selanjutnya, kumpulkan data. Lakukan observasi, survei, atau eksperimen untuk mendapatkan data yang relevan. Contoh, menghitung panjang nama teman sekelas. Dan terakhir, susun dan organisasikan. Atur data secara sistematis, misalnya dalam tabel. Untuk memudahkan analisis, organisasi data yang baik adalah kunci analisis yang efektif. Visualisasi data. Menyajikan data dengan diagram. Visualisasi data penting untuk memahami pola dan tren yang cepat. Berbagai jenis diagram memiliki kegunaan yang berbeda. Terdapat 3 diagram, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, dan line plot. Diagram batang itu cocok untuk membandingkan kategori atau menunjukkan perubahan data diskrit dari waktu ke waktu. Sedangkan diagram lingkaran sempurna untuk menunjukkan proporsi atau persentase setiap kategori dari keseluruhan data. Dan line plot ideal untuk menampilkan sebaran data kuantitatif kontinu dan mengidentifikasi tren. Selanjutnya, aplikasi data. Mengolah data dengan Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah alat yang sangat berguna untuk mengolah data dengan fitur-fitur yang lengkap.
Anda bisa dengan mudah melakukan perhitungan dasar hingga analisis yang lebih kompleks. Terdapat beberapa fitur dari Microsoft Excel. Yang pertama yaitu worksheet, berupa kumpulan sel berupa baris dan kolom yang digunakan sebagai lembar kerja untuk memasukkan dan mengatur data secara terstruktur. Fungsi dasar, pelajari fungsi-fungsi penting seperti sum untuk menjumlahkan, count untuk menghitung jumlah item, dan average untuk mencari rata-rata. Contoh, dengan Excel, Anda dapat dengan cepat menghitung rata-rata tinggi badan seluruh siswa di kelas 7. Wawasan dari data, analisis dan interpretasi data. Terdapat data collection, analisis, dan interpretasi. Interpretation. Setelah data terkumpul dan terorganisir, langkah selanjutnya adalah menganalisisnya. Proses ini melibatkan pencarian pola, tren, dan hubungan dalam data. Analisis data membantu menemukan pola dan kesimpulan yang tersembunyi. Misalnya, dari data tinggi badan, Anda dapat mengidentifikasi kelompok siswa dengan tinggi di atas atau di bawah rata-rata. Interpretasi data memberikan makna pada hasil analisis. Ini adalah langkah krusial untuk mengubah angka menjadi wawasan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat atau menjawab pertanyaan awal. Studi kasus. Contoh kasus analisis data, panjang nama siswa, dan berikut langkah-langkahnya. Ke-1, pengumpulan data. Catat panjang nama setiap siswa di kelas 7. Misalnya, Budi memiliki 4 huruf, Angkasa memiliki 7 huruf. Kedua, penyusunan data. Buat tabel frekuensi untuk melihat berapa banyak nama yang memiliki panjang 3 huruf, 4 huruf, dan seterusnya. 3. Visualisasi. Buat diagram batang berdasarkan tabel frekuensi tersebut. Lalu, di sini kita dapat menarik kesimpulan, yaitu dari diagram batang, kamu bisa melihat dengan jelas mayoritas siswa yang memiliki panjang nama berapa hurufnya. Apakah ada pola menarik lainnya? Kesimpulan dan pentingnya analisis data. Analisis data adalah keterampilan fundamental yang membantu kita mengubah angka dan fakta menjadi pemahaman yang berarti. Dengan kemampuan ini, kamu bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam berbagai aspek kehidupan, dari tugas sekolah hingga proyek pribadi. Keterampilan analisis data sangat relevan di era digital saat ini dan akan menjadi aset berharga di masa depan. Yuk, mulai hari ini kita membiasakan mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data di kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih.